Jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat. Indonesia Judicial Review Society menyatakan sebanyak 57% kasus pelecehan seksual berakhir dengan tanpa adanya penyelesaian kasus. Sebanyak 39% memilih untuk membayar sejumlah uang kepada korban, diikuti dengan opsi untuk berdamai diselesaikan secara kekeluargaan sebanyak 23%, dan juga penyelesaian kasus dengan menikahi korban ke pelaku sebanyak 26%. Fenomena ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih belum fokus kepada kebutuhan korban, yang dimana sangat penting untuk pemulihan psikologis dan fisik bagi para korban pelecehan seksual. Nampaknya pun, jalur penyelesaian yang tidak melalui jalur hukum tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual setelah kasusnya diselesaikan dengan jalur yang cepat saja. Pada realitanya, 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos beredar, pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri di malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Padahal fakta menunjukkan sebagian besar lokasi tindak pelecehan terjadi di jalanan umum, transportasi publik, sekolah, dan kampus. Semuanya adalah ruang publik, dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata lebih tinggi. Dan yang paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Iya, siang hari, tanpa gelap memberikan kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi jenis pakaian yang dikenakan korban, secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi, sudahilah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya berbicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut dengan catcalling, stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi, atau sederet lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya, lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Tanpa kita sadari, hal ini banyak terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi karena tertoleh kata publik di sana. Bahkan, semua itu kadang-kadang terjadi seketika di hadapan kita. Sementara kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu, mungkin terlalu terkejut, takut, bimbang, ragu-ragu, atau seperti yang terdata, 91% dari kita tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Padahal kita sebagai bystander yang aktif, sebenarnya apa sih yang kita bisa lakukan? Yaitu salah satunya menggunakan metode 5D atau D5. Melindungi seseorang yang mengalami pelecehan terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan yang terakhir direkam. Yang pertama, ditegur secara tegas tanpa babi bu. Kita bereaksi menghentikan pelecehan, misalnya dengan menegur pelaku seketika saat, tapi pastikan situasi kita aman pada saat itu. Dan yang kedua yaitu dialihkan. Kita perlu mengobrol ringan atau sekedar bertanya kepada korban atau pelaku hal sepele seperti, "Hey, kamu tahu nggak sih sekarang jam berapa?" Seperti itu. Hal ini tentunya bisa menghentikan pelecehan. Dan yang ketiga, dilaporkan. Bila kita punya pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendirian, kita bisa mencari bantuan ke orang lain. Pertolongan bisa dicari dari petugas keamanan atau siapapun orang yang mungkin bisa diajak bekerja sama melakukan intervensi. Nah, melaporkan ke polisi juga suatu pilihan, tapi perlu diingat tidak semua korban akan merasa nyaman dengan keterlibatan polisi. Jadi, andalkan penilaian terbaik kita pada saat itu. Dan yang keempat yaitu ditenangkan. Untuk aksi pelecehan yang berlangsung sekejap atau memang sudah terlanjur terjadi, kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisi setelah kejadian. Ajak dia duduk, tenangkan dirinya, lalu tawarkan bantuan apa yang sekiranya kita bisa berikan. Dan yang terakhir atau yang kelima, kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu, sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkan rekaman. Kita perlu fokus ke aksi pelaku, serta sebisa mungkin merekam pula petunjuk lokasi. Tapi jangan langsung menyebarkan rekaman tersebut ke media sosial. Pencegahan yang paling pertama dan utama yang kita dapat lakukan yaitu memastikan bahwasanya diri kita dan orang di sekitar kita bukan pelaku kekerasan seksual. Yuk kita sebarkan kebaikan dan keamanan bersama. Thank you for watching and bye.